Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk dan kita masih membahas terkait dengan program relaksasi tunggakan JKN dan masih bersama Ibu Ratna, Bapak Puja dan juga Pak Arief. Dan saya kembali ke Bu Ratna, tadi kalau kita mendengar apa kata Pak Arief, ini banyak sekali di saat ini adalah mindset kalau sakit dulu nanti baru deh ngurusin JKN-nya baru masuk. Nah ternyata itu ini jangan sampai seperti itu, jadi lebih baik daftar dulu aja. Nah tapi kemudian akhirnya banyak yang kalau kita lihat masalahnya tunggakan-tunggakan ini, dan sekarang adalah momentumnya kita memanfaatkan program ini karena kalau dilihat Bu ini kan sampai akhir Desember. Tapi masalah berikutnya bagaimana dengan peserta yang sudah mengajukan program relaksasi tunggakan tapi ternyata dia masih tidak mampu nanti untuk membayar iurannya di tahun depan? Ya, tentu mekanisme jenis kepesertaan ini ada semua mekanismenya ya Mbak Elisa. Kalaupun nanti memang dia tidak mampu, artinya termasuk kemudian ke dalam peserta yang memang harus dibiayai oleh pemerintah karena kondisinya, nah dia menjadi segmen yang akan dibiayai iurannya oleh pemerintah. Hanya saja tentu ada mekanismenya, artinya ada review dari pemerintah setempat melalui dari RT RW dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, Mbak, ya memang dorongan kita tidak hanya membayar iuran, tetapi bagi yang belum menjadi peserta jangan nunggu sakit, apalagi dengan kondisi sekarang ini. Sebenarnya JKN ini kan proteksi ya, artinya sedia payung sebelum hujan, proteksi kesehatan. Karena risiko sakit ini tidak bisa dilihat, diketahui siapa kena, kapan kena, bahkan yang terberat nanti berapa biaya yang harus ditanggung. Betul. Sehingga istilah jangan sampai karena sakit menjadi tidak mampu atau miskin dan lain sebagainya, kita hindari dengan justru negara hadir melalui program ini, khususnya garis besarnya atau gambar besarnya adalah program JKN ini memastikan setiap warga terproteksi secara baik, tidak mengalami musibah ekonomi, tidak hanya menjadi musibah kesehatan, tapi musibah ekonomi pada waktu ada kasus penyakit yang memang memerlukan biaya yang besar. Saran kami misalnya lebih baik menjadi peserta sekalipun mungkin mengambil kelas 3 misalnya. Kalaupun nanti, kan ada hitung-hitungannya itu Mbak Elisa, kadang-kadang wah nanti kalau kita jadi peserta nanti nggak bisa diambil, tidak bisa seperti tabungan karena memang dia dimanfaatkan karena landasannya kan gotong royong. Betul. Prinsipnya gotong royong. Jadi sekalipun kita tidak menggunakan ya puji Tuhan alhamdulillah ya astungkara, berarti kita bisa menjadi amal ibadah bagi saudara-saudari kita yang menggunakan. Tetapi kalaupun kita butuh, kita sudah aman, sudah ada proteksinya bagi kita dan keluarga. Kalau sekarang ini untuk kelas 3 itu Mbak Elisa itu kan rupiahnya Rp25.500. Jadi sebenarnya kita dengan menyisihkan kebutuhan misalnya rokok, mohon maaf, pulsa yang mungkin lebih sekunder, kita mendorong supaya saudara-saudari lebih memprioritaskan di situasi sekarang ini untuk menjadi peserta dan memanfaatkan program keringanan ini yang sudah disediakan oleh negara. Jadi kehadiran negara luar biasa. Demikian Mbak Elisa. Baik, nah ini tadi prinsip gotong royong di sini, jangan sampai nunggu sakit dulu baru buat sebenarnya. Buat sekarang karena tadi kalau ya kita tidak berdoa untuk sakit, tapi ini lebih kepada kalau kita sehat ini akan menjadi sebuah amalan baik sebenarnya ya. Oke, baik. Ini saya kembali beralih ke Pak Puja. Ini kalau kita lihat tadi ada masih banyak yang harus dikejar. Kita lihat banyak yang ternyata belum aktif dalam BPJS Kesehatan ini atau JKN ini. Nah, Anda bagaimana upaya-upaya atau upaya-upaya apa saja yang juga dilakukan tentunya di Kedeputian Wilayah Jawa Timur agar peserta JKN KIS ini mau mengikuti program ini atau paling tidak tergeraklah untuk mengikuti program ini, karena ini sebuah momen yang tidak akan ya kapan lagi bisa mengikuti momen ini. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Jadi kalau kita lihat
upaya-upaya kita di dalam memastikan kepesertaan program JKN KIS ini kan ada beberapa segmen kepesertaan yang ada. Ya. Jadi intinya di dalam mengikuti kegiatan, kenapa kita harus ikut program JKN, itu alasannya ada 3, tadi sudah disampaikan. Yang pertama proteksi gitu ya. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita, kemudian sharing itu gotong royong tadi, berbagi, ya mudah-mudahan kita tidak sakit. Ya. Jadi kita bisa memberikan premi kita buat peserta yang lain. Dan yang ketiga itu adalah compliant, kita patuh terhadap regulasi yang ada. Nah, kami sendiri di Jawa Timur dalam upaya memastikan masyarakat tercover di dalam program ini, untuk segmen itu kan ada 2 segmen ya, PBI dan non PBI gitu. Jadi kalau PBI ini adalah masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat lewat APBN maupun pemerintah daerah lewat APBD. Jadi kalau kita lihat data jumlah peserta di Jawa Timur ini sudah 30.448.000 jiwa. Jadi lebih kurang 74% dari total penduduk yang ada di Jawa Timur. Dan 50%-nya, 15,4 juta itu adalah peserta PBI. Jadi peserta PBI ini sumber datanya adalah dari DTKS, jadi dari Kementerian Sosial. Sedangkan dengan daerah sendiri, dari 38 kabupaten kota yang ada, itu sudah semua mengintegrasikan ke dalam JKN gitu ya. Termasuk juga dari provinsi ada 500.000 tambahan dari pajak rokok yang digunakan untuk menambah lagi jumlah peserta yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Jadi upaya-upaya kita adalah bagaimana kita mengadvokasi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah peduli terhadap masyarakatnya. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 6 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah universal health coverage. Jadi jumlah penduduk yang tercover itu sudah di atas 95% gitu ya. Kemudian dari sisi kepesertaan yang pekerja penerima upah, ini kan ada 2. Ada dari pemerintah sendiri, itu sudah otomatis kita melakukan proses pendaftaran, kemudian dari badan usaha. Badan usaha yang terdaftar di wilayah Jawa Timur ini memang belum seluruhnya, jadi masih ada potensi badan usaha yang belum terdaftar, kurang lebih ada 8.000 badan usaha. Biasanya kami menyikapi hal ini dengan melakukan kerjasama dengan kejaksaan, dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi dari sisi memastikan kepatuhan badan-badan usaha ini terhadap tanggung jawabnya kepada pekerjanya di dalam akses pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk kepesertaan mandiri, ini kami juga tidak henti-hentinya, termasuk juga program relaksasi ini, melakukan sosialisasi melalui kantor cabang yang ada, baik lewat media, televisi, radio, kemudian banner dan sebagainya. Juga pendekatan yang kami lakukan secara personal dengan kader JKN gitu ya. Jadi kita memiliki kader JKN di Jawa Timur ini yang kita dorong fungsinya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka bisa terdaftar di dalam program ini dan mematuhi kepatuhan pembayaran iuran yang ada, termasuk juga terkait dengan program relaksasi ini. Mungkin demikian Mbak Eli, terima kasih. Oke, baik. Jadi sosialisasi dan beberapa upaya-upaya pendekatan juga dilakukan terus untuk mendukung, salah satunya adalah terkait dengan relaksasi ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Puja, Bu Ratna, dan juga Pak Arief. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.